قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siang hari ini kita lanjut lagi bahasan Al-Kabair. Nanti 1 jam ke depan kurang lebih kita bahas. Sudah ngantuk apa belum? Sudah kenyang? Sudah. Tadi makan apa? Makan siangnya tadi? Jangan lombok. Makanan favorit ya? Iya tak? Makan apa Mbah? Oh, jangan lombok karo tahu. Enak nih kene ta? Oh sih. Mie gratis meneh. Gratis ya. Baik, tadi sampai lihat halaman 78. Tadi kan 3 hal tadi yang Allah tidak akan ajak bicara, tidak mentazkiyah, dapat siksa pedih. Yang pertama musbil. Kemudian yang kedua apa tadi? Al-Mannan. Mannan apa? Ngungkit-ngungkit pemberian. Terus yang ketiga bersumpah tadi melariskan barang dagangan. Yang melariskan barang dagangan dengan menggunakan sumpah. Nah, sekarang kita lihat lagi pembahasan di bawahnya. Kemudian dari Al-Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir. Dalam lafaz lain, maka dia telah berbuat syirik. Isnadnya sahih berdasarkan syarat Muslim. Man halafa bi ghairillah faqad kafar. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur, telah kafir. Riwayat yang lain katakan faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Isnadnya sahih berdasarkan syarat Muslim. Terus Rasulullah SAW juga bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang bersumpah atas sesuatu yang dipersumpahkan untuk mengambil harta milik seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah marah atasnya. Lalu ditanyakan kepada beliau, sekalipun sesuatu yang sedikit, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun hanya sepotong ranting kayu Arab. Dan terdapat riwayat sahih yang mengatakan, kita lihat barang siapa yang bersumpah atas sesuatu yang dipersumpahkan untuk mengambil harta orang lain. Dia pakai sumpah harta orang lain diambil, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah atasnya. Berarti dapat murka Allah, dapat kemarahan Allah. Lalu ditanyakan kepada beliau, sekalipun sesuatu yang sedikit, wahai Rasulullah? Walaupun sesuatu yang sedikit, jika pakai sumpah untuk ngambil barang orang, termasuk juga dalam jual beli, dia ngambil uang orang kan tadi dengan jalan lariskan dagangan. Maka walaupun sesuatu yang sedikit tetap tidak boleh. Terus terdapat riwayat sahih. Dan terdapat riwayat sahih yang menyatakan beratnya dosa orang yang bersumpah secara dusta setelah asar dan di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah lalu dalam sumpahnya dia mengatakan demi Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah, muttafaqun alaih. Nah, karena dia sudah sumpah salah pakai nama selain Allah, pakai Lata dan Uzza, maka dia disuruh bayar kafarah. Tebusannya apa? Ucapkanlah la ilaha illallah. Karena tadi sudah salah. Nah, lihat. Lata dan Uzza, nama berhala ya. Al-Lata. Al-Lata ini dari kata al-ilah, artinya sesembahan.
ini bentuk muannas. Menunjukkan perempuan. Maka berhala itu dipakai bentuk muannas. Terus Al-Uzza. Uzza ini berasal dari Al-Ilah, ini Asmaul Husna ya. Nama berhalanya pakai Asmaul Husna loh. Terus Al-Uzza dari kata Al-Aziz. Ini juga Al-Aziz Asmaul Husna. Al-Aziz itu maha perkasa. Jadi orang musyrik namakan berhalanya dengan nama yang bagus supaya orang tertarik. Sama seperti zaman ini pakai nama-nama yang bagus. Riba dikasih nama bunga. Coba dikasih nama langsung riba itu. Oh, setiap tahun kamu dapat bagi hasil riba. Mau diambil nggak? Enggak. Jadi kalau dikasih nama bunga, oh nggak apa-apa, ini bunga kok. Bagi hasil, wah ini bagi hasil kok. Diubah nama biar orang tertarik. Hakikatnya yo lihat hakikat. Kalau Uzza itu Asmaul Husna asalnya, maka hakikatnya apa? Wah itu sesuatu yang disembah. Berhala yo berhala, nggak usah ubah-ubah nama. Itu. Sudah makan siang belum Pak? Oh, belum, pantasan ribut di luar. Ya suruh ngaji dulu. Ikhlas tau ngaji tau? Oh iya. Enggak. Sudah ya? Lata dari kata apa? Al-ilah. Al-lata itu bentuk perempuannya. Uzza dari kata al-aziz. Uzza itu bentuk perempuan. Dihias-hiasi dengan nama yang bagus dulu, pakai Asmaul Husna supaya orang-orang tertarik. Kayaknya ekohnya ini terlalu besar ini ya. Sudah. Berarti hukumnya bersumpah dengan nama selain Allah jatuh dalam syirik. Berarti demi Uzza, demi Lata, terjatuh dalam kesyirikan. Terus diantara para sahabat, di antara para sahabat ada yang baru saja masuk Islam dan bersumpah dengannya adalah biasa baginya sebelum masuk Islamnya, dan barangkali secara tak sengaja dia bersumpah dengannya. Maka Nabi SAW memerintahkan orang yang demikian itu untuk segera mengucapkan La ilaha illallah untuk mengukurkan dosa ketidaksengajaannya tersebut. Dan dari Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah seorang hamba bersumpah di mimbar ini dengan sumpah yang mengandung dosa sekalipun hanya serupa sebiji siwak basah, melainkan pasti dia mendapatkan neraka. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya. Nah, di antara para sahabat ada yang baru saja masuk Islam dan bersumpah dengannya adalah biasa baginya, dan barangkali secara tak sengaja dia bersumpah dengannya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk yang demikian mengucapkan la ilaha illallah untuk benarkan Islamnya. Kalau kita yakini la ilaha illallah berarti sumpah atas nama Allah saja, tidak boleh atas nama selain Allah. La ilaha illallah tadi gunanya untuk apa? Menggugurkan dosa. Garis bawah itu la ilaha illallah untuk menggugurkan dosanya, karena dia sering bersumpah dengan nama selain Allah. Berarti zikir la ilaha illallah bisa menggugurkan dosa.
La yahlifu abdun inda hadzal mimbar ala yaminin asimatin walau ala siwakin rotbin illa wajabat laun nar. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, tidaklah seorang hamba bersumpah di mimbar ini dengan sumpah yang mengandung dosa. Berarti dilarang bersumpah mengandung dosa. Hanya serupa sebiji siwak basah, melainkan pasti dia mendapatkan neraka. Itu ancaman bagi yang sumpah berisi dosa. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dosa besar nomor 23. Selonjor dulu 1 menit.